Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat mengumumkan daftar calon tetap DCT 567 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat sebagai peserta pemilihan legislatif pada pemilihan umum Pemilu 2024, Jumat tanggal 3 November tahun 2023. DCT tersebut terdiri dari calon legislatif laki-laki sebanyak 358 orang. Sementara dari caleg perempuan 202 orang, dari 18 parpol yang tersebar pada 5 dapil di Provinsi Papua Barat. Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya mengatakan, dari penetapan DTC ada salah satu calon legislatif dari Partai Umat atas nama Yohanes Rumasep Dapil 1 DPR Papua Barat belum menyerahkan SK pengunduran diri sebagai aparat sipil negara ASN. Dikatakan, sesuai Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1035 memberikan kesempatan bagi calon agar dapat melengkapi pengajuan SK pensiun dan SK pengunduran dari ASN. Ya, kepada yang sudah tidak ikuti hari ini adalah rapat pleno terbuka penetapan daftar calon tetap jenis pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada pemilu tahun depan. Sebanyak 567 calon sudah ditetapkan syarat, itu ada satu calon Partai Umat atas nama Yohanes Rumasep pada Dapil 1 Papua Barat yang dalam pemilihan berkas dikenakan ketentuan surat edaran KPU nomor 1035 lalu menyampaikan putusan pemberhentian, membuat pernyataan berkait dan memberikan keterangan. Tapi untuk kebutuhan pencetakan surat suara, setelah ini KPU Provinsi akan menyurati pimpinan Partai Umat dalam waktu 1 kali 7 hari ya, karena ini hanya tinggal KPU-nya, bukan pemberkasan yang berat. Dalam BKD sudah menunggu, maka dalam waktu 1 minggu setelah ini kami cetak betul apabila kami surat-suara sudah di ACC, Partai Umat bisa menunjukkan keputusan pemberhentian atau pensiun dimaksud terhadap Bapak Yohanes Rumasep, maka akan mempermudah surat suara yang telah di ACC naik menjadi pencetakan itu tidak terkendala teknis, misalnya sudah jadi kemudian dikeluarkan, itu langkahnya lebih ribet dan kami mengapresiasi dan mendukung tugasan Bawaslu dalam mengawasi kerja-kerja KPU. Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idi berharap penetapan DCT clear hari ini. Terkait permasalahan tersebut, dia meminta komitmen KPU dan partai tersebut. Sebelum KPU melakukan proses pengusulan percetakan surat suara, minggu ini Partai Umat harus menunjukkan bukti surat SK pensiun itu. Menurutnya, mengacu pada aturan Yohanes Rumasep tidak memenuhi syarat, namun pertimbangan kemanusiaan. Beliau kondisi sakit, ada asas keadilan. Kami berharap Partai Umat punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Itu yang paling penting. Iya, memang ideal ya, ini kita bicara idealnya bahwa seharusnya hari ini kita berharap ke semua clear ya secara persyaratan yang ada. Tapi memang ini kan kembali lagi bahwa Partai Umat juga kemudian harus menangkap prinsip yang sama dengan usaha partai yang lain, berusaha secara maksimal dengan persyaratan dipenuhi. Maka berharap hal yang sama juga kalaupun memang 1 minggu. Kalau saya sih sebenarnya tidak 1 minggu, yang penting paling lambat sebelum KPU mengajukan proses pengusulan percetakan surat suara itu. Karena nampaknya memang jika memang tidak ataupun sampai di atas tanggal 3 Desember, saya agak khawatir soal norma yang kemudian dipakai misalnya menghapus atau menghilangkan itu, karena sepanjang yang kita mengetahui itu jika yang berhalangan tetap setelah tetapkan sebagai daftar calon tetap, dan itu yang kemudian kita bisa seperti pengalaman 2019. Harapan kita pada intinya ini soal komitmen KPU dan juga komitmen partai ya. Kalau dari Bawaslu kita tidak, kalau soal rekomendasi
kita kan sudah keluarkan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi Bawaslu lah yang menjadi dasar proses ini sampai hari ini kita lancar-lancar semua ini kan, karena itu bagian dari rekomendasi. Karena kita mitigasi bahwa kalau tidak itu kita tidak lakukan. Hari ini bisa saja lebih dari 5 atau 6 yang bisa TBS hari ini. Nah itu saya kira ini yang kemudian karena kita memandang ada potensi itu, dan mungkin kita lihat bersama hanya beliau ya Pak Yohanes, tetapi bukan dalam konteks TMS, tapi ada pertimbangan kemanusiaan. Kita karena sakit dan seterusnya, tapi juga itu tidak menjadi alasan juga bagi partai untuk, karena bagi saya harus ada asas keadilan. Partai lain boleh berusaha keras, tapi berharap umat juga kemudian punya tanggung jawab itu. Mungkin itu.